Polda Lampung mengungkap praktik tindak pidana perdagangan orang, atau TPPO, modus pengiriman pekerja imigran Indonesia, PMI, ke negara Malaysia. Personel Subdit 4 Ditreskrimum Polda Lampung, menangkap 3 tersangka, Tati Nawati 38 tahun, warga Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Sofa Aprianto, 37 tahun, warga Tanggamus, dan Jupri Saputra, 36 tahun, warga Pesawaran. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadila Astutik, mengatakan, pengungkapan kasus ini, berdasarkan 2 kasus, atau laporan polisi, berbeda oleh masing-masing korban, ketiga tersangka. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan, dan melakukan serangkaian penyelidikan, serta menangkap para tersangka, di kota Bandar Lampung, pada Mei tahun 2024. Untuk pelaku, Tati, korbannya yaitu Rukiah, yang akan diberangkatkan ke Malaysia. Pelaku ini selaku perekrut korban, dan pernah menjadi pekerja migran di sana, ujarnya, Senin tanggal 10 Juni tahun 2024. Sementara pelaku Sofa, dan Jepri, telah mengirimkan korban atas nama Firdaus, Arba Fikri, dan Sahiri ke Malaysia. Mereka sempat ditahan, dan dipulangkan oleh pihak imigrasi setempat. Pelaku Sofa ini, selaku perekrut korban, sedangkan Jepri membantu, dan memfasilitasi korban, membuat paspor biasa, wisata, bukan paspor kerja, terang Umi. Dari hasil pemeriksaan, para korban diberangkatkan ke Malaysia, dengan cara non-prosedural, lewat jalur Batam, menggunakan kapal laut. Setelah sebelumnya para korban diiming-imingi, pekerjaan dengan gaji senilai 5 juta, sebagai asisten rumah tangga, dan buruh pabrik pemotongan ayam. Para pelaku mendapat keuntungan sekitar 2,5 juta, dari setiap satu korban yang berhasil diberangkatkan, tambahnya. Umi melanjutkan, ketiga tersangka telah ditetapkan, sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Lampung. Selain tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 4 buku paspor, dan 3 lembar tiket pesawat. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, atau ayat 2 atau pasal 4, Undang-Undang RI, nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan TPPO, atau pasal 69, Jo pasal 81, Undang-Undang RI, nomor 18 tahun 2017, tentang perlindungan PMI. Ancaman hukuman penjara, 15 tahun, tutup Kabid Humas. Kabid 4, ya, Renata dan penyidik, dan rekan-rekan berbahagia, ya, yang saya banggakan media. Baik, hari ini Ditkrimum, khususnya Subdit 4 Renata, akan mengadakan konferensi pers, ya, di mana hari ini hari Senin, ya, tanggal 10 Juni 2024. Rekan-rekan diketahui bahwa kita hari ini akan menyampaikan 2 rilis, ya, 2 TKP, ya, 2 LP, ya, yang ditangani oleh Subdit Renata, ya. Di mana yang pertama yaitu laporan polisi, ya, model B nomor 471 Pulau Romawi 2003, ya, terjadi tanggalnya 26 Oktober 2023. Ini pelapornya Firdaus, ya, korban. Dan di mana kejadian itu hari Kamis, ya, tanggal 5 Mei 2022. TKP di Jalan Gatot Subroto, Pekon Pantai, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus. Modusnya, ya, ada di belakang kita ini tersangka, ya. Ini ada 3 tersangka, 2 LP, ya. Ada 1 LP, 2 tersangka. Yang pertama, ya, tersangka SA,
ya, inisial SA, dan satu lagi korban, ya, dan sudah mengirimkan korban asal Lampung menuju Malaysia, ya, melalui jalur Batam, Kepulauan Riau, dan melalui darat, ya, dengan dijanjikan gaji, ya, 5 juta dengan maksud dan tujuan untuk diperkerjakan secara non prosedural, ya, sebagai buruh pabrik pemotongan ayam di negara Malaysia. Di mana para korban ini, ya, ada 3, ya, ada 3 korbannya. Yang pertama yaitu Firdaus, yang kedua Arba Fikri, yang ketiga Sahiri. Dan ini ketiga-tiganya merupakan warga daripada Kabupaten Tanggamus, ya. Ini dijanjikan. Dan barang bukti, ya, barang bukti yang telah disita diamankan oleh penyidik di depan kita, ya. Ada 1 buku paspor, ya, atas nama Firdaus dan Arba Fikri, Sahiri, dan 1 lembar tiket pesawat Air Asia, ya, atas nama Firdaus, ya, dan Fikri Arba, ya. Dan pasal yang disangkakan itu pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, atau pasal 2 ayat 2 atau pasal 4 pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sanksi hukumannya 15 tahun. Ya. Untuk inisial tersangka, ya, inisial tersangka tadi sudah saya sampaikan. SA ini merupakan warga Tanggamus juga, ya. Dan GS itu merupakan warga Kabupaten Pesawaran, ya. Dan untuk saat ini mereka tidak lakukan penahanan. Pertama, kami sangat mengapresiasi dari BP3MI Lampung terhadap pengungkapan kasus dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Lampung terkait dengan 2 kasus ini. Kami selalu berkoordinasi, bersinergi, dan berkolaborasi tentunya, baik itu dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Dinas PPA dan Sosial, dan juga terutama dengan APH, aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Lampung. Dan terkait dengan kasus ini juga kami selalu bersinergi, ya, karena ini adalah kolaborasi, dan himbauan kami terutama untuk warga Lampung khususnya untuk kasus ini supaya tidak terjadi lagi perlu efek jerah, Bapak. Jadi kita perlu menyampaikan ke publik bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Hendra, reporter Marah Tulis News TV, melaporkan dari Kabupaten Lampung Selatan.